Alhamdulillah pada hari ini di tanggal 8 dari bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan hari ini dari pembahasan kita faidah-faidah pada bulan Ramadan. Dan untuk melengkapi pembicaraan kita di kesempatan yang telah lalu tentang sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya, apakah yakni ada hadis yang secara khusus menjelaskan ganjaran-ganjaran pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu telah saya isyaratkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'ifu hasanatu asyra amsalihha ila sab'i mi'atil di'fin." Seluruh amal anak Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Hadis ini yang saya isyaratkan pada kesempatan yang telah lalu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau. Dan di sana ada hadis yang lain seperti yang sudah saya isyaratkan, hadis riwayat Imam Tabrani. Tapi hadis yang berikut ini yang saya sampaikan lebih jelas daripada hadis yang saya sampaikan yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam menjelang bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, beliau berdiri di hadapan para sahabat sambil mengatakan, "Ya ayuhan nas, qad azalukum syahrul azim, syahrul mubarak, syahru fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailatin tatawwuan. Man taqarraba fihi bi khisalatin min khisal khairu kana kaman addal faridatan fima siwahu. Wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'in faridatan fima siwahu." Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan di hadapan para sahabat, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat besar, bulan yang penuh barokah, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada bulan tersebut kewajiban puasa untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada bulan tersebut salat malam sebagai sunnat atas kalian. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan baik, maka seakan-akan dia telah menunaikan suatu kewajiban. Dan siapa yang menunaikan sebuah kewajiban di bulan tersebut, maka seakan-akan dia telah menunaikan 70 kewajiban." Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya ganjaran pahala di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Man taqarraba fihi bi khisalatin minal khisal." Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah perbuatan dari perbuatan-perbuatan baik, berarti di sana tidak terbatas kepada 3 amal saja. Semisal puasa, kemudian apa? Umrah, dan apa yang tadi yang kemarin disebutkan? Puasa, umrah, dan satu lagi lupa saya. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kebaikan, maka seakan-akan dia telah menunaikan sebuah kewajiban. Ini dipahami bahwasanya amal-amal kebaikan tersebut bukan amal yang wajib. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan seakan-akan dia telah menunaikan suatu kewajiban. Berarti amal tersebut bukan amal yang wajib.
Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban, maka seakan-akan dia telah menunaikan 70 kewajiban. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya amal-amal soleh pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjarannya, tidak hanya terbatas kepada puasa atau kemudian umrah atau yang semisalnya, tapi seluruh amal baik Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjarannya. Ya, ini terkait dengan pertanyaan yang dilemparkan kepada saya di kesempatan yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya nomor 1887. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari faidah, yakni faidah pada bulan Ramadan, ya. Yakni faidah yang ke-8. Bulan Ramadan mendidik kaum muslimin untuk terus-menerus memperbaiki niat dalam mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan mendidik kaum muslimin untuk terus-menerus memperbaiki niat dalam mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ganjaran, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, man qama Ramadana, siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ganjaran, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan kepada kita setidaknya 3 hal. Hal yang pertama, amal merupakan bagian dari keimanan, dan ini merupakan konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan, ini menunjukkan keimanan itu muncul dengan amal. Amal merupakan bagian dari keimanan. Ini konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya, sebagaimana yang telah dimaklumi, sebuah kalimat yang masyhur di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah ucapan lisan, amal perbuatan anggota badan, dan keyakinan hati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iya, kaum yang menyelisihi ini adalah kaum Murji'ah, yang mereka mengeluarkan amal dari keimanan. Bagi mereka, semata-mata meyakini tanpa mengamalkan itu sudah merupakan bentuk keimanan. Bahkan sebagian mereka mengatakan itu keimanan yang sudah sempurna. Maka jelas ini bertentangan dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amal merupakan bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan kepada kita hal yang kedua. Tidak mengapa seseorang beramal mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang kemudian harus ada. Iya. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa, siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ganjaran, sudah barang tentu di sana mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa seseorang beramal soleh, dia mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu yang semestinya. Maka salah sebagian orang yang memiliki atau meyakini sebuah pandangan, siapa yang beribadah kepada Allah mengharap ganjaran itu seperti ibadahnya seorang kuli. Ini salah. Iya, sebagian orang memiliki pandangan, memiliki pemahaman, siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap ganjaran pahala, maka itu ibadahnya seorang kuli. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan mengharap ganjaran. Mustahil kalau seseorang muslim tidak boleh beribadah mengharap ganjaran,
Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan mengharapkan ganjaran, dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Berarti boleh. Salah orang-orang yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharap ganjaran Allah. Kalau ditanya kelanjutannya, lalu beribadah untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan itu salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seseorang, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap amal perbuatan orang tersebut. Itu sebuah konsekuensi lazim, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengganjar seseorang dengan ganjaran pahala, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang tersebut, terhadap perbuatannya. Itu konsekuensi lazim dari ganjaran dan pahala serta keridhaan Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita perkara yang ketiga, bahwasanya seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah ibadah puasa, ya, maka dia harus terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dan menjaga niatnya. Niatnya ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama dimaklumi bahwasanya ibadah yang diharapkan di dalamnya mendapatkan ganjaran adalah ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Saya ulangi, ibadah yang di dalamnya diharapkan ganjaran sudah barang tentu kata para ulama di dalamnya harus mengandung dua unsur pokok, yakni ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua di atas tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ibadah yang kehilangan keikhlasan mustahil mendapatkan ganjaran. Sebagaimana ibadah yang jauh dari petunjuk sunnah Rasul alaihi salatu wassalam juga mustahil untuk mendapatkan ganjaran. Ini keyakinan seorang muslim, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Para ulama ahli tafsir telah bersepakat, telah terjadi ijma, kesepakatan di antara para ulama ahli tafsir bahwasanya makna hadis ini, makna ayat ini adalah siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya, maka hendaknya ketika dia mengerjakan ibadah harus terpenuhi dua syarat. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Dia mengerjakan amal yang soleh, amal yang benar, amal yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Fudail bin Iyad mengatakan amalus soleh ay muwafaqah li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wala yusrik ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan ibadahnya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad mengatakan ikhlasu ibadatillahi wahdah. Engkau beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebagaimana Anda bisa lihat semisal di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Maka seseorang yang beribadah puasa Ramadan, dia dididik untuk senantiasa menjaga niatnya. Menjaga niatnya beribadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan faidah yang berikutnya, yakni faidah yang ke-9. Bahwasanya seorang muslim harus beramal di atas keyakinan, ilmu dan keyakinan. Tidaklah keyakinan itu muncul melainkan dari ilmu. Dari mana ini bisa kita petik? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Ammar bin Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau mengatakan,
Masoma fi yaumi syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadisnya maklum, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud hari yang meragukan adalah hari setelah tanggal 29 dari bulan Sya'ban. Kenapa dimaksud meragukan di sana? Karena bisa jadi esoknya tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Itu hari yang meragukan. Karena sama-sama kita maklumi, bulan dari bulan-bulan Hijriyah, dia hanya berputar dari 29 atau 30 hari. Bulan Hijriyah 29 atau 30 hari. 29, 30, 29, 30, 29, 30. Dia tidak punya patokan yang jelas dan tegas. Berbeda dengan bulan miladiah Masehi. Kalau bulan miladiah, Januari senantiasa 31 hari. Februari 28 hari, 29 hari pada tahun Kabisat. Maret 31 hari dan seterusnya seperti itu. Berbeda dengan tahun penanggalan Hijriyah. Bulan-bulannya 29 atau 30 hari. Maka untuk menentukan masuk atau keluarnya bulan, maka dengan cara ru'yatul hilal. Begitu ya. Pada tanggal 29 dari bulan Sya'ban, maka kemungkinannya esok ada dua. Esok masih tanggal 30 Sya'ban atau esok telah tanggal 1 Ramadan. Sebagian orang mungkin ada yang kemudian mengambil sikap dalam tanda kutip kehati-hatian. Dia berpuasa di tanggal setelah 29 Sya'ban. Perhatikan pemilihan kata saya. Ada seseorang yang kemudian demi dalam tanda kutip kehati-hatian, dia berpuasa di tanggal setelah 29 Sya'ban. Saya katakan setelah tanggal 29 Sya'ban karena kemungkinannya dia 30 atau 1 Ramadan. Begitu ya. Dia demi kehati-hatian puasa pada tanggal tersebut. Maka apa kata Amr bin Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau? Beliau mengatakan, man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Amr bin Yasir. Hadis ini menunjukkan kepada kita setidaknya 3 hal. Hal yang pertama, seorang muslim harus membangun ibadahnya di atas dasar ilmu, bukan di atas dasar keraguan-raguan. Karena seseorang yang beribadah dalam hal ini puasa Ramadan di atas keraguan-raguan, maka dikatakan oleh Amr bin Yasir, dia telah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti tidak boleh berpuasa di tanggal yang meragukan tersebut. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh ini ra'yunya atau pendapatnya Amr bin Yasir. Bagi Anda yang kemudian memahami, mendalami dan mempelajari ilmu usul fikih, sudah barang tentu Anda akan mengetahui bahwasanya ucapan semisal ucapan Amr bin Yasir ini tidak muncul dari pendapat beliau, tetapi berasal dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kata para ulama, ucapan sahabat khususnya dalam 3 perkara. Perkara yang pertama ibadah, perkara yang kedua keimanan khususnya dalam perkara yang gaib, dan yang ketiga tafsir Al-Quran, itu sumbernya kebanyakannya berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mungkin akan ada yang mengatakan, ini Ustadz, ya ini kan ucapan Amr bin Yasir. Ya betul. Jadi kita nggak boleh menghukumi manusia bermaksiat kepada Rasul berdasarkan ucapan Amr bin Yasir. Amr bin Yasir kan sahabat, maka kita katakan betul. Tapi ucapan Anda itu telah menyelisihi kesepakatan ulama ahli usul. Imam As-Suyuti, beliau mengatakan dalam Al-Itqan, ucapan sahabat
khususnya dalam 3 hal. Hal yang pertama ibadah, yang kedua keimanan khususnya dalam perkara yang gaib, dan yang ketiga terkait dengan tafsir Al-Quran, itu kebanyakannya muncul dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi biasa diistilahkan oleh para ulama ahli hadis, ya, mursal fis sanad, ya, marfu fil hukmi. Secara sanad mursal sampai sahabat, tetapi secara hukum marfu sampai Rasul alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim seharusnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keyakinan, tidak di atas prasangka. Karena syak yakni prasangka adalah lawan dari keyakinan. Seseorang yang yakin akan hilang rasa prasangkanya. Ya, seseorang yang yakin akan hilang rasa prasangkanya. Rasul melarang seseorang untuk beribadah di atas prasangka. Ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar dari hadis Amr bin Yasir tentang kewajiban belajar agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghilangkan prasangka kita di dalam beragama. Karena kebanyakan kata para ulama yang menghancurkan keislaman seseorang, yang pertama buruk sangka, yang kedua kejahilan. Dan kejahilan itu akan menimbulkan prasangka, buruk sangka. Iya. Hadis ini, hadis Amr bin Yasir ini, ya, memberikan kepada kita pelajaran yang kedua. Yakni tidak selamanya kehati-hatian itu baik dalam tinjauan syariat. Mungkin ada orang yang kemudian demi kehati-hatian dia berpuasa di hari yang meragukan. Tapi kata Amr bin Yasir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya kehati-hatian itu bagus dalam tinjauan syariat. Iya. Bahkan kehati-hatian ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan dalam tinjauan syariat, ada yang dicela. Ya, kalau sampai kehati-hatiannya menghantarkan dia kepada keraguan-raguan, saking hati-hatinya, kemudian terseret dirinya kepada keraguan-raguan, maka ini sudah barang tentu adalah sebuah ketercelaan. Iya. Misalnya ada seseorang yang berhati-hati dalam berwudu. Dengan kehati-hatiannya tersebut dia berhati-hati. Dia merasa wudunya belum sempurna. Dia balik lagi untuk berwudu. Setelah itu karena sikap awalnya dia berhati-hati, dia merasa wudunya belum sempurna. Dia kembali lagi berwudu. Ini persis seseorang yang datang kepada Imam Al-Ghazali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu', ada seseorang yang berwudu. Bahkan dia tidak berwudu. Dia mandi. Setelah dia selesai mandi, dia datang kepada Imam Ghazali. Dia menceritakan keadaannya. Sungguh saya telah mencelupkan diri saya ke dalam sebuah kolam. Dan saya ragu apakah wudhu saya sudah sah atau belum. Bayangin, mencelupkan diri ke dalam kolam tapi ragu apakah wudhunya sah atau belum. Padahal kira-kira kalau seseorang mencelupkan dirinya ke dalam kolam, apanya yang nggak basah? Semuanya basah kan? Kata Imam Ghazali ketika ditanya oleh orang ini, saya mencelupkan diri saya ke dalam kolam, akan tetapi saya ragu jangan-jangan wudhu saya belum sah. Kata Imam Ghazali, saya pandang engkau tidak lagi wajib untuk sholat. Orang ini tersentak. Imam, mengapa saya tidak wajib lagi untuk sholat? Kata Imam Ghazali, karena hal yang menimpa dirimu mirip seperti orang gila. Orang yang waras, berakal, sudah barang tentu akan meyakini kalau dia nyemplung ke dalam kolam akan basah semuanya. Hanya orang gila lah atau yang terjangkit sarafnya, penyakit ada di pikirannya,
yang merasa sudah nyemplung ke dalam kolam tapi belum merasa sah, ada sebagian dari anggota tubuhnya yang belum terkena air wudhu. Ucapan Imam Ghazali ini dibawakan dengan baik oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Maka tidak setiap kehati-hatian bernilai dalam syariat kita. Kehati-hatian yang bernilai di dalam syariat kita adalah yang ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kehati-hatian yang dinilai dalam syariat kita adalah kehati-hatian yang disebutkan dan ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Iya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, hadis Ammar bin Yasir ini juga menunjukkan kepada kita faidah yang lain, bahwasanya kaum muslimin ketika mereka berpuasa harus di atas keyakinan bahwasanya sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Dari mana keyakinan itu bisa masuk? Bisa didapatkan? Keyakinan itu bisa didapatkan lewat pintu ru'yatul hilal, melihat hilal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, summu li ru'yatihi wa yuftiru li ru'yatihi. Rasulullah SAW mengatakan, berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian dengan sebab kalian melihat hilal. Fa iza ghumma alaikum fa'aqdirullah. Apabila hilal itu tertutup di dalam pandangan mata kalian, fa'aqdirullah, maka perkirakanlah dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Apabila kalian tidak mampu melihat hilal karena dia tertutup, misalnya karena awan, cuaca, asap, debu, polusi atau yang semisalnya, begitu, persis seperti keadaan tahun ini. Ya, kaum muslimin di mana-mana merasa sepertinya Sya'ban akan jatuh 30 hari. Betul? Karena saya ingat sekali di hari Ahad itu, hari Ahad sore, itu hujan di mana-mana ya. Ahad sore ya. Maka ketika sidang isbat, itu juga dalam keadaan mendung. Tapi kemudian sebagian kaum muslimin di tempat-tempat tertentu mereka melihat hilal. Alhamdulillah ditetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Dan hilal itu agak sulit dilihat dari daerah kita Jabodetabek, karena seingat saya di hari Ahad sore itu hujan, seingat saya ya, hujan di Jabodetabek ini. Sulit. Tapi yang melihat juga bukan dari Jabodetabek, seingat saya ada yang dari mana? Sulawesi, ada yang dari sana. Dan itu mencukupi. Iya. Andai kata semuanya yakni kaum muslimin di Indonesia tidak melihat hilal pada saat itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Andai kata hilal itu tertutup dari pandangan mata kalian, fa'aqdirullah, maka perkirakanlah dia. Lafaz perkirakanlah dia ini yang menjadi titik dalam tanda kutip tengkar sebagian ulama khususnya zaman sekarang. Apa yang dimaksud fa'aqdirullah? Apakah yang dimaksud fa'aqdirullah itu artinya maka perkirakanlah dia kemungkinannya besok masih 30? Fa'aqdir itu artinya perhitungkanlah dia. Perhitungkanlah dia. Apa itu menunjukkan bahwasanya kalau tidak terlihat maka kemungkinan besar besok tanggal 30? Atau besok tanggal 1? Tapi bagaimana, bukankah seseorang tidak boleh beribadah dengan keraguan seperti yang telah kita isyaratkan tadi? Maka untuk memutuskan tali khilaf ini, sebagian ulama mengatakan pakailah hisab. Karena fa'aqdirullah, perkirakan dia, maksudnya apa? Kemungkinannya
Hanya ada dua, perkirakan besok masih tanggal 30 atau perkirakan besok masih tanggal 1. Berarti juga masih meragukan. Lalu bagaimana caranya? Di sana ada titik hisab. Begitu ya. Tapi hadis ini datang dalam riwayat yang lain. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Summu li ru'yatihi wa yuftiru li ru'yatihi fa iza ghumiya 'alaikum fa aqdiru sya'ban salasani ayyam." Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Puasalah karena kalian melihat hilal, berbukalah karena kalian melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup dari pandangan mata kalian, maka hitunglah Sya'ban 30 hari. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna fa'aqdirullah yakni menggenapkan Sya'ban sampai 30 hari. Dan ini pendapat jumhur. Untuk Anda ketahui, ini pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i. Iya. Jadi Syafi'iyah punya sebuah kitab yang namanya Muktamad fi Fikih Syafi'i. Muktamad itu pendapat-pendapat yang kuat dalam fikih Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Az-Zuhaili. Tercetak bagus, 6 jilid tebal. Iya. Dalam Muktamad fi Fikih Syafi'i dikatakan bahwasanya hisab itu tidak teranggap. Iya. Syafi'iyah tidak menganggap adanya hisab. Ya, kita bisa berdiskusi masalah ini. Saya hanya menyampaikan kepada Anda fakta bahwasanya Syafi'iyah tidak menganggap adanya hisab. Ya, hisab itu alat bantu, bukan alat penentu. Begitu kata Syafi'iyah. Saya punya bukunya. Senin depan saya bawa insya Allah. Muktamad fi Fikih Syafi'i. Kalau kemudian ada yang apa iya betul Syafi'iyah berpendapat seperti itu, ingatkan saya bawa pekan depan Senin bukunya. Iya. Syafi'iyah tidak menganggap adanya hisab. Hisab itu sebagai alat bantu Syafi'iyah. Itu dibawakan oleh imam misalnya An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Syekh Mahmud Khudrabik dalam yakni Muqaddimah Hadramiyahnya, An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah Safinatun Najah. Imam An-Nawawi Al-Bantani orang Banten ketika mensyarah Safinatun Najah kalau dalam Kasyifatus Sajah mengatakan seperti itu. Itu muktamad dalam fikih Syafi'i. Itu yang pertama. Ya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ulama-ulama tadi telah saya isyaratkan sedikit, ada ulama-ulama yang memperbolehkan menggunakan hisab. Tapi bukan sebagai alat tul awal. Tapi tul yakni pemberi keputusan ketika terjadi khilaf. Maklum ini? Kan telah saya isyaratkan tadi, Syafi'iyah. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan menggunakan hisab. Berdalil dengan hadis tadi, fa'aqdirullah, maka perkirakan dia bulan tersebut. Makna perkirakan dia bisa jadi 29, bisa jadi 30. Loh masih khilaf, bagaimana memutuskannya? Pakai hisab. Maka ulama-ulama yang memperbolehkan menggunakan hisab itu juga tidak menjadikan hisab sebagai sarana awal, tapi sarana pemutus kalau ada khilaf. Ini jelas berbeda dengan sebagian orang yang 2 bulan sebelumnya sudah tentukan 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Jelas dong. Hah? Dan untuk Anda ketahui, saya, keluarga besar saya itu muncul dari sana. Tapi al-haq itu harus dipegang oleh seorang muslim. Kan begitu. Itu sebagai tool pemutus, bukan penentu. Alat sebagai pemutus khilaf, bukan yang menentukan. Jadi ketika ada khilaf, dilihat itu di tanggal 29 dari bulan Sya'ban nggak tampak hilal. Oh, kemungkinannya besok 29 atau 30. Kemungkinannya besok 30 atau tanggal 1. Kan begitu. Kemungkinannya besok tanggal 30 atau tanggal 1. Masih khilaf ini kan? Maka apa? Pergunakan hisab. Pakai hitung-hitungan. Maka jumhur ulama bersepakat
ru'yatul hilal adalah komponen utama. Hisab adalah komponen yang memutuskan kalau terjadi khilaf. Ya? Bahkan Syafi'iyah tidak menganggap hisab. Begitu. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim, hadis Amr bin Yasir ini menunjukkan kepada kita seorang muslim seharusnya kemudian berpuasa berhari raya bersama kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya, as-saumu yauma tasummu wa fitru yauma tuftiru wa adha yauma tadduhun. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan puasa adalah ketika manusia berpuasa, berbuka, yakni Idul Fitri maksudnya, adalah ketika manusia beridul fitri, dan menyembelih kurban Idul Adha maksudnya adalah ketika manusia melakukan penyembelihan kurban Idul Adha. Hadis ini sahih, riwayat Anas bin Malik, semoga riwayat Imam At-Tirmizi, dalam riwayat yang lain riwayat Imam Muslim, tapi lafaz yang saya sebutkan riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Puasa adalah ketika manusia berpuasa. Berbuka adalah ketika manusia berbuka. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ramadan adalah sarana pendidikan bagi umat, yakni kaum muslimin, untuk bersatu padu di atas ibadah yang sangat besar ini. Jangan jalan sendiri-sendiri. Hilangkan ego. Kalau untuk ibadah yang sedemikian besar ini saja kaum muslimin sulit untuk meninggalkan egonya, apalagi cabang-cabangnya. Kan begitu. Kalau kemudian ditanya, difikir, ini kenapa kemudian kaum muslimin ini sulit untuk bersatu padu dalam satu urusan? Maka jawabannya, atau apa yang harus diperbaiki dari itu semua, yang pertama, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, adalah kesatuan akidah. Setelah itu kesatuan ibadah-ibadah yang besar dalam syariat kita. Kesatuan ibadah ini bukan dalam arti semua ibadahnya mesti sama gerakannya, bacaannya, enggak. Tapi zohir-zohir ibadah seperti sholat jamaah, begitu ya, seperti kemudian haji, seperti kemudian puasa, menyembelih kurban. Itu zohir-zohir dari ibadah, kaum muslimin harus bersatu padu. Iya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang menyendiri, yakni tidak mengerjakan salat berjamaah. Siapa yang menyendiri, yakni tidak mengerjakan salat berjamaah, karena menganggap di dalam pelaksanaan salat berjamaah tersebut terdapat bid'ah, maka sesungguhnya dia ahlul bid'ah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Iya, kaum muslimin. Kalau kemudian ada yang dalam tanda kutip melakukan bid'ah, anggaplah ya salah sholatnya, ya. Misalnya apa? Ya yang diributin bid'ah itu biasanya kan masalah kunut. Betul ya? Saya tidak mengatakan kunut itu bid'ah, enggak. Kunut subuh. Saya tidak katakan itu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, biasanya yang diributin masalah bid'ah itu kunut subuh. Betul? Imamnya misalnya kunut. Begitu ya? Kemudian ada jemaah, ini kagak mau sholat ah. Kenapa? Imamnya dia. Kenapa? Saya nggak mau sholat ke masjid ah. Kenapa? Imamnya dia. Loh, memangnya kenapa kalau dia? Dia kalau sholat itu kunutnya kunut subuh. Ini kata Ibnu Taimiyah, siapa yang meninggalkan sholat berjamaah karena menganggap di dalam sholat berjamaah itu ada sebuah bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya, maka dialah yang ahlul bid'ah. Sholat sebagaimana yang dipraktekkan Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad. Yang satu mengatakan sunat, yang satu mengatakan bid'ah kunut subuh, tapi mereka sholat berjamaah biasa-biasa saja. Kaum muslimin harus dididik untuk itu. Mana yang kemudian kita boleh berdiskusi kritis,
Mana yang kemudian kita harus bersatu padu di atas itu semua? Agama Islam mengajarkan umatnya agar bersatu padu. Rasul mengatakan as-shauma yauma tasummun nas. Puasa itu adalah ketika manusia berpuasa. Berbuka adalah ketika manusia berbuka. Apa maksud kalimat Rasul alaihi salatu wassalam ini? Dijelaskan sangat baik oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, wa fasara ba'di ilm hadzal hadis faqala innama ma'na hadza an shauma wa fitra ma'al jama'ati wa azamin nas. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, sebagian ulama ahli ilmu menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya puasa dan hari raya dilakukan bersama-sama dengan jemaah kaum muslimin atau mayoritas masyarakat. Lihat bagaimana bulan Ramadan mengajarkan kita untuk bersatu padu. Mulai dari kapan melaksanakan puasa, mulai dari kapan kita Idul Fitri, mulai dari di sana ada yang namanya sholat taraweh, mulai dari di sana ada yang namanya iktikaf. Iktikaf kan biasanya rame-rame ya. Mulai dari kemudian yakni apa? Buka puasa bersama. Semua ini mengajarkan agar kaum muslimin bersatu padu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian semuanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Allahu a'lam bissawab. Iya. Belum selesai, masih 70, kita baru 22. Ya, ada lagi. Ada yang mau antum tanyakan, saya persilahkan. Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dan mengharap pahala, betul, akan diampuni, betul. Ya, pertanyaan Bapak bagus sekali. Ya, ini menunjukkan kepada kita, yakni apa? Hadis itu, hadis yang barusan saya sampaikan tadi, yang Bapak tadi nukil, man shoma ramadhana wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu tidak bisa dipahami terlepas dari hadis-hadis yang lain. Tidak bisa dipahami terlepas dari konteks-konteks ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain. Betul itu Pak. Sebenarnya permasalahan dari pertanyaan Bapak itu hanya satu masalah dari sekian masalah di dalam memahami hadis ini. Ya, hadis ini juga kadang-kadang dipertanyakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah seluruh dosa? Maksudnya dosa besar, dosa kecil? Begitu ya. Nah, di sana ada khilaf di antara para ulama. Apakah seluruh dosa atau dosa besar dan dosa kecil? Maaf, apakah seluruh dosa atau hanya dosa kecil saja? Mazhab jumhur mengatakan dosa kecil saja. Ya. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membela pendapat bahwasanya seluruh dosa, termasuk dosa besar. Bukan di sini majelisnya, karena juga bukan pertanyaan Bapak tadi. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba kepada manusia yang lain? Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada manusia yang lain, apakah ini diampuni dengan sebab amal-amal soleh tersebut? Al-jawab tidak. Al-jawab tidak Pak. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman itu, ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan maksiat, meninggalkan perintah. Betul? Dan kezaliman itu ada yang berupa kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain, yang sudah barang tentu itu juga merupakan sebuah kezaliman hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia berhutang, atau dia kemudian mencuri, berhutang tidak bayar maksudnya ya, atau dia mencuri.
ya, atau dia menipu, atau dia mencela, mencaci maki, atau dia menghina, atau yang semisalnya. Ini kezoliman yang terjadi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Ini kezoliman yang tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan, kata Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kezoliman itu ada 4. Kezoliman itu ada 4. Dan di antara yang 4 itu kezoliman yang tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan, yakni kezoliman hamba kepada hamba yang lain. Itu tidak Allah Azza wa Jalla biarkan. Allah Subhanahu wa taala akan tuntut terus sampai hari kiamat. Ya. Maka ini berhati-hati bagi orang-orang tentang masalah ini. Itu hadis riwayat Imam Tabrani, Pak. Tentang masalah ini, tentang kezoliman itu ada 4. Itu bahkan saya sudah menulis sebuah makalah yang berjudul siapakah yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menulis sebuah makalah dan sudah saya format dalam bentuk PDF. Nanti mungkin bisa saya sharing kepada siapa? Kepada sesi dakwah atau admin dari majelis kita ini. Biar nanti beliau yang akan men-sharing kepada Anda. Ya. Kalau Anda mau sekarang juga nanti ba'da ta'lim bisa minta sama saya. Saya punya makalah. Ya, siapakah yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya terangkan di sana bentuk-bentuk kezaliman. Yakni kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap Allah Subhanahu wa taala tuntut sampai hari kiamat. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Selama hak manusia tersebut tidak tertunaikan, begitu, maka itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Itulah konsekuensi dari hadis sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, atatruna man muflis, atatruna man muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan, yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang nggak punya apa-apa lagi, hartanya hilang, segala macam, perniagaannya bangkrut. Enggak. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, kata Rasul, adalah orang yang membawa banyak ganjaran pahala, akan tetapi dia juga mencela si fulan, menghina, menyakiti, menumpahkan darah. Ini kan hak-hak orang lain. Mencela, menyakiti, menghina, memukul, ini kan menzolimi hak orang lain. Ya? Ini orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Maka berhati-hati. Syekh Imam Nawawi mengatakan, sebenarnya kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip itu lebih mudah untuk bertaubat daripada dosa kita kepada Allah yang terkait dengan hamba. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu lebih mudah untuk bertobat daripada dosa kita kepada Allah yang terkait dengan hak seorang hamba. Karena dosa kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala saja syarat taubatnya cuma 3. Menyesal, meninggalkan, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Kan begitu kata Imam Nawawi. Tapi kalau kemudian dosa ini terkait dengan hak manusia yang lain, maka ditambah syarat keempat, yakni memohon maaf, meminta dihalalkan, mengembalikan haknya, dan yang semisalnya. Lihat, seseorang yang korupsi, mencuri, menghina, ataupun apapun namanya, maka akan tetap dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Begitu Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Betul, fa in fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Karena Rasul yang mengatakan begitu. Rasul yang paling paham tentang kapan masuk dan keluarnya bulan-bulan. Iya. Iya. Siapa bilang? Ilmu hisab sudah ada.
Walanaktubu walanaktasabu. Kami umat yang umi tidak menulis dan tidak berhitung. Oh iya. Ya jelas yang kita ambil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena As-Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Selesai. Iya betul. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Betul. Itu dalam surat Ar-Rahman. Tapi sekarang Pak, sekarang perhatikan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Gimana cara menghitungnya? Itu kan ayat umum. Gimana cara menghitungnya? Ya cara menghitungnya begini, cara menghitungnya 29-30. Begitu yang Rasul yang tentukan. Kan begitu. Kan begini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perkiraan perhitungannya. Kan begitu. Nah cara menghitungnya 29 atau 30 bagaimana? Rasul yang menentukan. Summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa iza ghumiya 'alaikum fa'akbirulah. Selesai. Saya tidak mengingkari penggunaan hisab, tidak. Tapi menggunakan hisab untuk memprediksi sesuatu yang jauh di masa yang akan datang. Begitu. Ini sesuatu yang telah keluar dari apa yang dikerjakan, dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ada yang mereka sebagai bentuk insaf diri kita. Ada ulama-ulama kita yang memperbolehkan untuk menggunakan hisab, ada. Dan mereka lebih jago menggunakan hisab daripada orang-orang kafir barat. Karena penemu teropong itu orang Islam. Lupa saya namanya, penemu teropong. Penemu teropong itu orang Islam. Ya? Kemudian diklaim sama orang-orang kafir ini milik mereka gitu kan. Mereka jago. Hah? Iya. Loh beda. Kalau matahari, jadi begini. Nah, jadi begini. Kenapa Rasulullah SAW menentukan tidak menjelaskan tentang matahari, tetapi menjelaskan tentang bulan? Makanya kalau mempergunakan hisab untuk menentukan waktu masuknya sholat boleh-boleh saja, karena Rasul tidak harus mempergunakan ru'yah. Lagian ru'yah itu untuk hilal, bukan untuk matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang sanggup untuk meru'yah matahari? Nggak ada yang sanggup, mata kita ini. Kan begitu. Nggak ada yang sanggup. Siapa di antara kita yang sanggup melototin matahari? Berapa lama? Ini bentuk keindahan syariat kita. Rasul alaihi salatu wassalam sangat mengetahui, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui manusia itu tidak ada yang sanggup menatap matahari. Maka ketika tidak ada yang sanggup menatap matahari, ya boleh-boleh aja sekarang pakai hisab. Kalau hendak menegakkan pakai apa namanya? Tongkat bayangan ya silahkan. Kan begitu. Tapi karena matahari itu, karena bulan itu sinarnya maklum kita sejuk, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kaidah di dalam syariat kita yang berjudul al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah usul, kaidah fikih yang masyhur. Kapan datang kesulitan, maka pintu syariat kita memberikan kemudahan. Contohnya, sholat kalau tidak mampu berdiri, duduk. Itu contoh yang kita maklumi. Kalau safar, sambil puasa, kesulitan, maka berbuka. Betul ya? Al-masyaqqah, kesulitan mendatangkan kemudahan. Bahkan kadang-kadang ketika kesulitannya sudah sampai titik yang tertinggi, digugurkan kewajiban tersebut. Contohnya apa? Haji. Makanya haji ketika seseorang tidak mampu, berarti sulit sekali, diikat. Barang siapa yang mampu berjalan menuju ke arahnya. Kalau nggak mampu, nggak wajib haji. Untuk dia ya, bukan untuk seluruh umat. Al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Sungguh sangat sulit kaum muslimin kalau setiap hari harus memperhatikan matahari. Karena sehari 5 kali. Kalau yakni apa?
Masuk atau keluarnya bulan ini cuma sekali aja. Kita cuma berhajat 2 kali masuk sama keluarnya bulan. Yang pertama bulan Zulhijjah, yang kedua bulan Ramadan sama bulan Syawal. Cuman sekali 2 kali. Selainnya kan ya udah jalan aja ya. Kan nggak pernah ada sidang isbat untuk penetapan bulan Muharram. Sidang isbat untuk penetapan bulan apa misalnya nggak ada. Sidang isbat itu biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama kita yang menampung kurang lebih hampir sekitar 50 ormas agama, ya, yakni apa? Untuk 3 bulan ini biasanya. Kalau Zulhijjah ada nggak sih sidang isbatnya Pak? Hah? Setahu saya nggak ada juga ya. Penetapan Idul Adhanya baru ada ya. Kalau apa? Ada masuknya Pak. 1 Zulhijjahnya ada. Oh iya. Iya. Kita nggak berhajat sebenarnya untuk yang lain-lain kan, berhajat cuma 3, maka ya setahun cuma 2 kali atau 3 kali ya mudah banget. Tapi kalau setahun sehari mesti 5 kali untuk ru'yatul qamar, masya Allah, repot sekali. Makanya kemudahan mendatangkan kesulitan Pak. Ya, begitu. Ya, saya tidak mengingkari penggunaan hisab, tidak. Sekali-kali saya tidak mengingkari penggunaan hisab. Hisab itu perlu sebagai tool alat bantu. Tetapi ulama kita telah menetapkan kaidahnya, mereka semuanya sepakat bahwasanya ru'yah sebagai sarana utama. Kalau tidak terlihat ru'yah, baru mempergunakan hisab untuk menentukan besok tanggal 29 atau tanggal 30. Begitu kan? Besok tanggal 30 atau tanggal 1. Begitu. Semuanya sepakat Pak akan kewajiban menggunakan ru'yah, hisab alat bantu ketika terjadi khilaf. Kalau kemudian ketika ru'yah sudah terang benderang, suatu saat kan mungkin saja ru'yah terang benderang ya, maka hisab tidak perlu digunakan, kelihatan kok. Ini memudahkan kaum muslimin, syariat Islam memudahkan. Iya. 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 Tidak dikalahkan Pak, dia alat bantu. Saya tidak katakan dikalahkan, dia tool, bukan dikalahkan. Syariat Islam itu menghormati penggunaan akal. Oh jelas Indonesia dengan Saudi Arabia jelas berbeda karena matlaknya berbeda, jelas. Ya iya. Ya hitungan hari ya Pak ya. Di sana sudah hari raya, kita belum. Padahal sholatnya kita duluan dibanding mereka. Iya, itu wajar-wajar saja karena ya waktu sholat itu ditentukan berdasarkan peredaran matahari, sedangkan waktu berpuasa hari raya ditentukan berdasarkan peredaran bulan. Beda. Urusannya ini berbeda gitu loh. Hah? Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita samakan. Waktu sholat ditentukan berdasarkan peredaran matahari. Matahari ya Pak ya. Saya katakan peredaran matahari. Ya terlepas dari perbedaan pendapat apakah matahari yang mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari, itu kita singkirkanlah pembicaraan itu. Tapi waktu sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pada saat itu, karena kalau sekarang gampang banget punya jam, udah punya begini lagi nih, ada waktu ikomatan segala macam ya. Waktu itu nggak ada yang namanya jam itu. Jadi mereka tegakkan sebuah anak panah, mereka lihat kalau bayangan anak panah itu jelas masuk ke bawahnya, bayangannya hilang, masuk waktu zuhur. Iya kan? Pakai itu mereka. Karena belum berkembang, nggak ada bahkan. Nah sedangkan masuk dan keluarnya bulan namanya juga bulan.
dengan memperhatikan bulan, bukan matahari. Jadi sangat mungkin kalau kemudian Saudi Arabia sudah lebaran duluan karena mereka sudah melihat bulan duluan. Sedangkan kita yang pertama sholat duluan, sholatnya duluan daripada dia. Karena itu dua hal yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terus menerus jadi pembicaraan di antara para ulama, sebenarnya titik kritisnya bukan di situ, Pak. Yang terus menerus jadi pembicaraan para ulama, apakah matla yang terjadi dan terlihat di satu tempat itu melazimkan untuk seluruh kaum muslimin di muka bumi? Nah, itu di titik itu, Pak. Misalnya Indonesia melihat hilal, betul ya? Apakah hilal yang dilihat oleh orang Indonesia ini melazimkan seluruh penduduk manusia yang ada di muka bumi ini muslim berpuasa dengan hilal penduduk Indonesia? Atau tidak? Itu khilafnya. Khilafnya ini khususnya pada zaman sekarang ketika kaum muslimin terkotak-kotak dalam region-region, daerah-daerah tertentu. Kalau dulu tidak. Kalau dulu ketika kaum muslimin masih bersatu padu dalam bentuk pemerintahan, kekhalifahan, kan kita nggak alergi ngomong khalifah ya, nggak alergi ya. Ketika kaum muslimin masih bersatu padu, nggak alergi kan? Jangan habis dari sini saya diciduk gara-gara ngomong khalifah. Ketika kaum muslimin masih bersatu padu dalam bentuk khalifahan, jangan Anda sangka bahwasanya kaum muslimin itu hanya ngumpet atau ngumpul di satu tempat. Tidak. Lihat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukannya, ya, mengutus pasukannya yang bernama Amr bin Qais sampai ke negeri Traksiksoniyah, yang sekarang itu dikenal dengan Uighur Turkistan. Anda bayangin ini pasukannya Umar bin Khattab, Amr bin Qais sampai di sana. Turkistan itu Transiksonia, Uighur pada hari ini. Turkistan Barat, Turkistan Timur. Itu pada masa Umar bin Khattab sudah sampai sana pasukan kaum muslimin. Mungkin Anda akan bertanya, kok nggak nyerbu ke Indonesia? Susah. Negeri Indonesia, negeri selatan, itu pembicaraan sejarah lah. Ke arah sana. Uighur itu Turkistan itu sudah jadi negeri kaum muslimin. Bayangin dari Mekah, Madinah, Baghdad berapa ribu kilometer. Betul? Itu di arah timur. Di arah baratnya pasukan kaum muslimin udah nyampe ke yakni Andalusia, Maghrib, Maroko. Sudah sampai di sana. Anda bayangkan berapa bentangan daerah kekuasaan kaum muslimin. Mulai dari pertengahan Asia Tengah sampai Asia Tengah Timur, bahkan sampai ke Afrika. Ke utaranya itu sudah sampai ke sekitar Perancis, ya, udah sampai ke sekitar Perancis, sampai begitu. Itu kekhalifahan pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab memutuskan besok puasa, maka seluruh negeri kaum muslimin harus berpuasa. Kalau kemudian Anda menjumpai fakta bahwasanya ketika Umar memutuskan sekarang puasa, ada juga yang tidak berpuasa hari itu. Kenapa? Karena informasinya nggak gampang, Pak, seperti hari ini. Loh, gimana? Kadang-kadang ada orang yang membenturkan. Umar berfatwa besok puasa. Begitu ya, ketika dia menjadi khalifah besok berpuasa. Tiba-tiba negeri-negeri jauh tidak berpuasa. Oh, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak taat kepada Umar, atau daerah-daerah tertentu itu punya matla tempat terbitnya ru'yah masing-masing, atau macam-macam deh khayalannya. Maka jawabannya cuma satu, mereka tidak berpuasa pada saat itu karena informasi dari Umar belum sampai. Selesai. Itu aja jawabannya. Lo kok bisa belum sampai? Emang ada WA zaman dulu? Nggak ada. Iya. Tapi ketika kemudian kaum muslimin pecah belah, ketika Turki Utsmani hancur berantakan 1928, ada di region tertentu, ya sudah, kaum muslimin sudah bangkit. Ya, kita Indonesia bukan Malaysia, kita muslimin Malaysia bukan Brunei, kita muslimin Brunei bukan Indonesia. Kita udah sulit untuk mempersatukannya. Iya, watonisme.
Saya kok ya, maaf Pak ya, saya kok ya kurang percaya ya, kalau bisa bersatu dengan hisab. Karena ru'yah itu sesuatu yang syar'i. Jadi begini, ru'yah itu sesuatu yang syar'i. Jadi bersatunya itu dengan sesuatu yang syar'i. Tapi kenapa tidak bisa bersatu? Karena penyakitnya bukan di ru'yahnya, penyakitnya kaum muslimin terpecah-pecah. Di atas berbagai macam region, negara, segala macam. Coba kita bikin. Susah Pak, kaum muslimin ini egonya luar biasa Pak, aneh-aneh egonya. Itu ide besar Pak, bagus ide besar. Cuman sekarang, ya kaum muslimin ini harus bersatu. Nggak ada yang ditakuti oleh orang kafir kecuali bersatunya kaum muslimin. Mereka tahu itu. Mereka akan lemah ketika kaum muslimin bersatu. Maka apa? Maka mereka senantiasa berusaha mencari cara untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena dengan sebab itu mereka bisa unggul. Susah Pak. Iya kan? Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.